Oke, selamat malam Bang Bro, Mbak Sis. Ketemu lagi kita bersama saya Bang Man, masih di kelas belajar online konten kreator. Malam hari ini kita akan membahas topik yang menarik ya, bagaimana cara meningkatkan engagement ya, atau membangun kedekatan dengan audiens. Karena percuma kita punya banyak sekali subscriber, 1 juta subscriber misalnya, tapi nggak ada kedekatan, tidak ada engagement ya, atau engagement rate-nya itu rendah ya. Nah, bagi para pihak-pihak perusahaan yang mencari influencer untuk di-endorse, engagement itu salah satu poin yang mereka lihat. Kenapa? Karena gini, bayangkan kita punya 1 juta pengikut, ya, subscriber entah di TikTok ya, follower IG misalnya. Bayangkan kita punya banyak ya, tapi yang komen di postingan kita sedikit. Kita bikin konten, yang komen, yang ngerespon itu sedikit banget. Nah, bisa jadi dianggap, wah ini jangan-jangan subscribernya bot. Wah, jangan-jangan follower IG-nya hasil beli ini, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada engagement ya, atau kurang kedekatan antara kita sebagai konten kreator dengan audiens kita, ya. Makanya engagement itu penting. Oke, jadi engagement itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan kedekatan, ya. Kedekatan dengan audiens kita. Nah, kedekatan di sini artinya, mereka berkomentar, mereka like ya, mereka komen. Nah, itu semua adalah bagian dari engagement atau bagian dari kedekatan. Nah, bagaimana cara membangun sebuah kedekatan atau engagement? Mari kita lihat presentasi dulu ya, sebentar saya izin share screen ya. Membangun engagement. Nah, ini mudah-mudahan sudah muncul di layar. Atau kalau belum kita tunggu dulu sebentar. Oke, sudah muncul ya di layar teman-teman ya. Engagement, membangun engagement. Bagaimana caranya membangun engagement? Ya. Sebelumnya di konten di pembahasan tentang materi viral ya, saya sudah pernah menjelaskan bagaimana ada beberapa contoh untuk membangun kedekatan, untuk membangun engagement. Salah satunya lewat call to action. Masih ingat? Masih ingat? Ada call to action atau CTA. Misalnya kalau kita konten masak-masak, kita tanya pendapatnya audiens kita. Atau kita lagi jalan-jalan, kita tanya pendapat audiens kita. Atau kita minta mereka melakukan sesuatu. Itu salah satu bagian dari membangun kedekatan di dalam konten. Ya. Audio siapa itu yang bocor tuh? Maaf ya, saya mute dulu ya, Bu Ellen ya. Nah, jadi selain selain membangun kedekatan di dalam konten, kita juga bisa membangun kedekatan lewat postingan, lewat status, lewat reels ya, lewat macam-macam. Oke? Ini ada chat dari siapa nih? Bro, Jordan lagi nggak enak badan jadi gue yang gantiin. Oh, oke, siap. Welcome. Anaknya nggak bisa, bapaknya yang gantiin. Mantap. Oke, it's okay. Mari kita lanjut ya. Jadi teman-teman pertama harus paham bahwa beda platform itu beda alam, beda budaya, beda karakter. Sebelum kita membangun kedekatan ya, kita harus pahamin dulu karakter dari masing-masing platform ini. Nah, ini saya bagikan ya, sebentar saya ke slide lagi. Sorry, ada sedikit kesalahan teknis, bentar ya. Ketutup tadi slide-nya. Nah, sudah. Oke, sebentar saya share lagi ya. Tadi terclose tidak sengaja. Nah, ini dia. Beda platform itu beda alam, beda karakter. Ibaratnya kalau planet udah beda planetnya. Ya, orang-orang yang di dalamnya juga beda-beda. Keinginannya juga beda-beda, usianya juga beda-beda, mungkin demografinya juga berbeda-beda, ya. Tapi yang paling penting kita harus paham dulu karakter dari masing-masing platform itu. Yang pertama Facebook. Facebook itu karakternya lebih kepada friendship, pertemanan. Orang-orang yang ada di dunia Facebook itu kebanyakan generasi-generasi zaman old ya. Kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya agak kurang minatnya di Facebook.
karena mereka anggap itu platform bapak-bapak gitu ya, atau platform emak-emak gitu. Nah, Facebook itu karakternya lebih kepada friendship, pertemanan. Kita kan tidak suka orang yang tidak kita kenal tiba-tiba nge-add jadi teman, ya kan? Kita cek dulu ada mutual friend-nya nggak? Berapa banyak mutual friend-nya? Ini siapa ini ya? Ya kalau saya pribadi ya kalau nggak jelas orangnya siapa, udah gitu tidak ada mutual friend-nya, tiba-tiba nge-add, nah itu langsung saya abaikan itu. Kecuali kalau Anda misalnya bikin Facebook untuk bisnis, ya lain cerita ya. Ini yang kita bahas ini akun personal, Anda sebagai konten kreator sudah memanfaatkan sistem funneling yang kita bahas kemarin ya, yang kolam. Nah, sekarang bagaimana mengolah ikan-ikan yang ada di kolam itu ya. Misalnya ini kolamnya Facebook. Jadi Facebook itu karakternya itu friendship, pertemanan. Jadi orang-orang yang, terhubung di Facebook itu biasanya masih dalam satu circle yang sama. Temannya teman, ya kan, teman SMA, terus temannya kita ada temannya lagi, lalu kita di-add. Nah, jadi karakternya itu pertemanan. Nah, Facebook itu, lebih mengakomodir konten-konten berupa teks. Bukan berarti kita tidak bisa posting foto, ya bukan. Maksud saya adalah karakternya orang lebih suka membaca, ya. Kita bisa posting, meme, infografis, dan segala macam, tapi perlu kita bikin ada alur ceritanya atau ada narasinya. Jadi gambar, image, infografis, dan lain-lain atau video itu, berupa tambahan, ya, tambahan. Tapi yang menu utamanya adalah teks. Jadi bangunlah kedekatan lewat cerita, narasi, copywriting. Nah gitu. Saya kasih contoh. Misalnya saya bikin akun Facebook untuk jualan, ya. Ini jualan, akun bisnis, oke. Nah, terus kemudian kalau saya langsung posting gambar doang, setiap hari saya posting, misalnya anggaplah saya jualan baju, atau jualan madu. Kebetulan saya suka madu ya. Misalnya saya jualan madu, tiap hari saya posting, madu trigona harga segini. Habis itu posting madu ini, madu itu, madu hutan, madu apalagi segala jenis madu lah misalnya ya. Saya posting itu plus harganya. Lama-lama di-unfriend orang kita. Kenapa? Malas dia ketika buka feed ya kan, jualan semua. Nah itu kurang cocok. Apalagi, kita paling sebel apa? Orang jualan kita di-tag-in ya kan. Misalnya saya jualan madu, lalu karena ada banyak teman-teman saya tiap hari saya tag-in. Saya tag Ibu Seli, saya tag, Mbak Siska, saya tag Bang Aris, tiap hari coba. Ya kan pasti teman-teman merasa terganggu ya enggak? Ya kan, apaan sih tiap hari gue di-tag-in. Kontennya sih jualan mulu. Nah, lama-lama di-unfriend kita. Orang males ya kan? Udah dia berhenti jadi memutuskan hubungan pertemanan. Nah, jadi walaupun Anda memanfaatkan Facebook sebagai, kanal atau, kolam untuk jualan, Anda harus membangun narasi. Contoh, misalnya saya bisa cerita, beberapa minggu lalu ini contoh ya, contoh kontennya, bikin bentuk narasi. Beberapa hari lalu saya kehujanan, habis dari suatu tempat, kemudian naik motor hujan-hujanan, sampai rumah badan meriang. Untung saya ingat, wah ada madu, daripada minum obat kimia, mending minum madu ajalah. Akhirnya saya konsumsi itu madu. Malamnya tidur, bangun pagi-pagi badan seger. Nah, bagi teman-teman yang butuh madu, saya ada stoknya, japri aja ya, atau inbox aja. Gitu-gitu. Jadi ada cerita, ada narasi. Jangan cuma posting jualan, jualan, posting gambar ya kan, diskon 50%, diskon berapa persen. Isinya gambar tapi jualan mulu. Atau direct selling. Nah, itu nggak pas ya. Jadi Anda sebagai, pemilik ya, manfaatkan Facebook itu sesuai dengan karakternya. Bangun cerita, bangun narasi. Oke? Bangun narasi. Kalau mau ditambahin gambar boleh, ditambahin video YouTube misalnya boleh. Tapi tetap harus ada caption-nya, itu. Tetap harus ada narasinya di situ, ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu Instagram. Nah, kalau Instagram itu dia karakternya itu followership. Banyak orang yang sekedar jadi pengikut, ikut-ikutan.
walaupun tidak terkoneksi, walaupun tidak berteman, tapi kalau orangnya misalnya terkenal ya kan, public figure ya, itu orang langsung ikut-ikutan tuh. Kayak kemarin habis main bola tuh, si Asnawi lagi tackle Garnacho ya kan, langsung rame tuh di IG ya kan. Nah, itu orang-orang pada langsung kepoin tuh, diikutin, di-follow ya kan, walaupun dia nggak kenal, walaupun nggak ada temennya. Nah, paham ya di sini ya bedanya Facebook sama Instagram. Instagram itu orang ikut-ikutan, walaupun bukan bagian dari temennya ya, tapi karena familiar, terkenal, viral, wah langsung dia tiba-tiba banyak follower-nya. Orang-orang Indonesia apalagi. Ketika kemarin ada Asian Games yang di Kamboja, ya Kamboja kalau nggak salah ya. Terus ada perempuan membawa baki yang berisi apa itu medali yang dikalungkan. Karena sering kesorot orang-orang kepo siapa sih orang ini gitu. Mendadak tiba-tiba viral di medsos disebar-sebarin orang. Lalu orang Indonesia berduyun-duyun follow, ya kan. Dalam sehari semalam langsung naik jumlah followernya. Jadi karakter di Instagram itu orang cenderung ikut-ikutan. Bukan benar-benar karena dia kenal, dia tahu atau teman, ya kan. Cuma gara-gara viral diikutin, di-follow. Nanti tiba-tiba ada misalnya terdengar kabar yang nggak enak, unfollow langsung di-unfollow rame-rame gitu. Nggak ada loyalitas ya. Kurang loyalitasnya kalau di Instagram itu. Oke. Nah, bagaimana cara kita membangun kedekatan? Karena platform Instagram itu kan mengakomodir gambar ya, gambar, terus, gambarnya macam-macam. Memang dia ada video juga, ada reels juga, tapi kan menu utamanya kayak Facebook tadi menu utamanya teks. Nah, kalau Instagram menu utamanya adalah gambar. Jadi bikinlah gambar yang, indah dilihat, ada unsur estetiknya ya. Manfaatkan itu grid. Teman-teman tahu grid? Siapa di sini yang tahu grid? Biasanya yang punya IG tahu itu. Grid atau carousel ada yang tahu? Coba tulis di kolom chat ya. Siapa yang tahu grid dan carousel? Carousel itu tulisannya, seperti ini. Entar saya share ya. Nah, ada yang tahu apa itu maksudnya grid dan carousel? Ayo yang punya IG. Ini jangan-jangan nggak punya IG semua ya? Ada yang tahu apa itu grid? Saya tahu, oke. Yang lain? Ada? Yang lain gimana? Tahu nggak atau paham nggak itu apa itu grid, apa itu carousel? Ini perlu nanti untuk, membangun engagement sesuai dengan platform yang kita manfaatkan. Jangan tulis, caption panjang-panjang kayak di Facebook tapi di IG. Itu nggak tepat. "Saya belum main IG Bang." Oke. Grid foto yang ditata banyak-banyak gitu ya Bang? Iya betul Bu Seli. Nah, ada, beberapa foto dijadikan satu gitu. Nah itu grid. Kalau carousel itu yang kayak presentasi yang bisa digeser-geser. Jadi dalam satu konten bisa kita geser-geser, dia bentuknya kayak slide gitu. Nah, karena platform IG itu, habitatnya orang-orang yang menyukai keindahan, menyukai foto, maka kita harus bikin desain yang estetik, ya. Jangan sampai gaya Facebook dibawa ke IG, ya kan. Ditulis panjang-panjang, bikin cerita kayak cerpen, tapi di IG. Nah, itu nggak tepat. Kenapa? Orang-orang suka lihat ininya, lihat gambarnya daripada baca caption-nya, ya. Seperti itulah memang alamnya alamnya IG, makanya saya bilang tadi beda platform, beda alam, ya. Makanya kita harus tahu dulu karakter ininya. Nih saya tunjukin contoh ya. Ini memang belum niat dikelola dengan baik, tapi setidaknya bisa jadi salah satu contoh. Sebentar saya tunjukin ke teman-teman ya. Mana dia tadi IG. Saya udah siapin sebenarnya contoh nih. Sebentar saya buka dulu ya. Nah, ini contohnya ya. Entar. Wah, kegedean lagi. Sabar sabar. Nah, oke. Ini saya tunjukin satu contoh ya. Ini kebetulan akun saya, cuman belum dikelola dengan baik. Nah, ini contoh yang memanfaatkan grid. Ini, IG-nya Upskilmu. Jadi ada beberapa gambar, ini beberapa gambar, jadi satu gitu, ya.
satu tapi ada 6, 6 dalam satu, gitu-gitu ya. Di luar sana ada banyak orang yang lebih kreatif lagi bikinnya. Nanti teman-teman cari deh. Ini bisa dibikin pakai Canva ya, ada banyak sekali tutorialnya di internet, teman-teman bisa lihat, oke. Jadi ketika orang buka IG kita, "Ih, kok keren ya? Kok menarik ya?" Ya, estetik nih, gitu ya. Itu salah satu cara kalau kita mau mengokupai itu menguasai platform Instagram. Fokusnya harus di foto ya, penataannya yang menarik, desainnya yang eye catching, nah gitu-gitu. Manfaatkan carousel kalau misalnya informasinya banyak atau panjang. Jadi berceritanya lewat gambar, jangan bercerita lewat teks di caption kayak bikin cerpen, salah, orang nggak tertarik, oke, karena memang karakter audiensnya begitu, ya. Next, yang ketiga, ya tadi udah bahas Facebook, IG, terus kemudian kita bahas, YouTube dan TikTok. Nah, karakter YouTube dan TikTok itu lebih ke fanbase ya. Audiens itu cenderung menyukai dan loyal kepada channel atau kreator yang ia sukai, tidak sekedar ikut-ikutan, ya. Kita nggak perlu cari contoh jauh-jauh, kita contohkan diri kita sendiri aja. Nggak mungkin kita subscribe channel orang lain yang, nggak kita suka, ya, nggak kita suka. Pasti karena kita suka kreatornya makanya kita, subscribe dia. Kalau sekedar suka kontennya kadang-kadang kita ikutin kontennya, tapi kita nggak subscribe channelnya, iya kan? Tapi kalau kita sudah suka misalnya, channel-nya siapalah gitu, karena kita suka orangnya, suka pembawaannya, kita subscribe dia, kita jadi loyal dan platformnya juga mengakomodir itu. Nanti kita dapat notif, ya kan, nanti kita akan disodorin di beranda, direkomendasikan. Jadi sejalan dengan, alamnya si YouTube. YouTube dan TikTok itu mirip-mirip ya, lebih kepada fanbase, ya. Jadi jarang-jarang kita subscribe, misalnya nongol di beranda nih, kita tonton. Wih, keren ya. Walaupun bagi kita keren kontennya, belum tentu kita subscribe. Ayo ngaku, ya kan? Biasanya kita subscribe kalau kita suka. Misalnya saya suka otomotif. Ada orang modifikasi mobil, modifikasi motor gitu, wih mantap nih, keren nih. Tapi udah saya tonton satu video itu doang, udah geser, lihat lagi yang lain. Tapi kalau saya suka channelnya, baru saya subscribe. Nah, jadi karakter dari platformnya dan penggunanya, YouTube dan, TikTok itu lebih kepada fanbase, orang ngefans, ya. Orang menyukai dan disitulah akan ada loyalitas. Mereka loyal sama kita. Besok mereka datang lagi, nonton lagi, kita publish, video baru, ya kan, mereka langsung buru-buru nonton lagi. Saking loyalnya kita telat nih publish video, ditanyain, "Bang, kok belum ngupload Bang?" Ya kan. Jadi ada loyalitas di sana. Coba di Facebook, tes, saya setahun nggak posting status, nggak ada yang nanyain, "Bang Man kok nggak pernah bikin status lagi?" Gitu, nggak ada yang nanyain. Ayo, iya nggak? Kalian juga gitu kan? Kalau misalnya kita nggak posting status di Facebook, nggak ada yang nanyain kan? "Bro, kok nggak bikin status lu Bro?" Gitu, ada nggak? Tapi kalau di YouTube, kalau misalnya kita udah rutin bikin 3 video misalnya dalam seminggu, tiba-tiba karena satu dan lain hal kita nggak bikin, ya, atau terlambat bikinnya malah besoknya, itu bisa ditanyain orang, "Bro, kok udah lama nggak ngonten Bro?" Gitu. Iya Bang, bener itu kalau di FB mah. Iya betul Bang, makanya saya bilang karakter, platformnya itu beda-beda, beda alam. Kalau di Facebook, kalau sudah dapat loyalitasnya, ya, mereka nggak perlu nanyain kita, begitu nongol dibaca, "Oh ya oke," paling di inbox ya kan, "Bro apa kabar lu?" Gitu kan. Tapi kalau di YouTube, kalau udah dapat loyalitasnya, mereka nanyain kita, "Bang, kok nggak ini lagi?" Bahkan di video-video kita yang lama dikomenin. "Bang, kok nggak ngonten lagi? Bang, kemana aja?" Gitu. Nah itu, jadi beda karakter, beda platform, beda alam, ya. Nah, YouTube dan TikTok itu karakternya fanbase, basis massa, ya.
Jadi, bagi teman-teman yang pengen memanfaatkan, apa istilahnya ya, basis massa, basis penggemar, maka Anda harus bikin TikTok dan YouTube. Oke? Itu ya. Next. Lalu kalau misalnya kita punya banyak kanal medsos, gimana cara kita menjaga atau apa yang perlu kita posting supaya audiens kita itu tetap ada interaksi, ada kedekatan dengan kita? Nah, itu dia. Ibaratnya gini, kalau kita posting status di Facebook, kira-kira status seperti apa yang memancing orang untuk berkomentar, memancing orang untuk like, mancing orang untuk share? Di YouTube kita juga bisa nulis status loh. Nih saya buka dulu channel YouTube ya. Buat teman-teman yang siapa tahu mungkin ada yang belum tahu ya, bahwa di YouTube itu sebenarnya ada kolom komunitas. Anda bisa posting apa aja di situ, itu kayak wall-nya kita kalau di Facebook. Ya, Anda bisa posting di situ. Kontennya apa yang diposting, Bang? Nanti kita bahas ya. Tapi teman-teman pahamin dulu. Nih, kalau YouTube itu jadi di YouTube itu kan ada video, ntar saya buka dulu ya. Ini jangan-jangan ada yang belum paham nih. Nih saya share dulu ya. Nah, di sini kan ada tab komunitas nih. Ada beranda, video, playlist, ada tab komunitas. Nah, di komunitas ini Anda bisa posting, bisa bikin polling, nulis status, upload foto, segala macam. Ini cara kita membangun kedekatan dengan audiens kita. Ya. Jadi kalau Anda mau memanfaatkan sistem funneling yang sudah kita bahas kemarin, boleh. Anda tarik mereka ke Facebook atau tarik ke grup WA, macam-macam. Ya. Konsepnya nanti sama. Apa yang kita posting, Bang? Nah, nanti saya jelasin ya. Yang pasti di YouTube teman-teman bisa manfaatkan ini. Ya, tinggal tulis di sini apa, ya. Posting polling juga boleh, gambar, kuis segala macam, bahkan video juga bisa di sini. Bikin cuplikan, ya, atau pengumuman, "Guys, besok saya upload ini ya, video baru ya," gitu. Itu nanti banyak orang berkomentar, ya. Itu salah satu cara yang bagus untuk membangun engagement, kedekatan dengan audiens kita, di luar konten video yang sudah ada. Ya, ini yang kita bahas ini di luar, konten ya, di luar video yang kita publish. Kalau dalam video kan, ya kita pancing mereka, kasih pertanyaan, minta pendapatnya, kan gitu. Nah ini di luar ini, supaya ikan-ikannya itu nggak kemana-mana ya, supaya tetap, ada dekat-dekat kita. Oke, jadi teman-teman perlu manfaatkan semua kanal yang ada, semua platform yang ada, dan bangun engagement di situ, bangun kedekatan di situ. Supaya audiens kita nggak kabur-kaburan dan supaya tercipta loyalitas ya, supaya tercipta loyalitas. Karena kita akan membutuhkan itu, ya, kita akan membutuhkan itu karena kita perlu menggiring ya, perlu kita giring-giring tuh audiensnya. Digiring dari YouTube ke IG, dari IG ke Facebook, Facebook ke TikTok, oh macam-macam. Oke, jadi manfaatkan. Nih salah satu vlogger yang saya sukain, dia sering memanfaatkan, tab komunitasnya, coba lihat ya. Nah, dia ini orang Denmark tapi keliling-keliling Indonesia naik motor touring ya, sendirian. Nah, dia sering memanfaatkan tab komunitasnya nih, tuh. Dia kasih tahu, "Nanti hari Minggu baru upload video ya," gitu. Tapi udah dikasih duluan thumbnail-nya. Ayo, orang kan nungguin, udah di-publish dari 9 jam yang lalu, tapi videonya baru launching nanti hari Minggu jam 6, tapi udah ditunjukin sama dia, thumbnail-nya, ya kan orang sudah berekspektasi, gitu loh, ya. Kadang ada polling, macam-macam, ada pengumuman, ya. Oke, itu salah satu cara kita membangun kedekatan dengan audiens. Bahkan ini membuat orang nungguin, ya, nungguin konten kita. 2 hari sebelumnya udah dia kasih ininya, di tab komunitas. Habis itu nanti H-1 dia buat premier. Ayo, orang diingatin terus. Nah, jadi tetap terjaga ya, audiensnya itu tetap di-maintain. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya kita memanfaatkan funneling, kita bikin, kanal apa, kanal IG, kita bikin Facebook, lalu kontennya apa aja Bang yang kita posting?
Misalnya saya kan punya channel-nya tutorial Bang, tutorial YouTube misalnya ya. Lalu di Facebook apa yang saya posting, di IG apa yang saya posting misalnya, ya. Nah ini nih, ini saya kasih beberapa contoh postingan ya atau konten, ini bentuknya mungkin bisa foto, bisa grafis, bisa teks ya. Tapi ini, cenderung men-trigger orang atau memancing orang untuk bereaksi. Bisa share, bisa komen, bisa like, macam-macam, ya. Apa itu? Yang pertama, nah, coba kita lihat. Yang pertama adalah bikin postingan atau konten curhat. Anda bisa curhat ke audiens tentang hal-hal yang umum. Misalnya tulis, "Dulu saya salah mindset-nya waktu awal bangun channel YouTube. Ternyata nge-YouTube itu nggak melulu soal subscriber, bla bla bla, jam tayang." Anda curhat pengalaman, oke? Paham ya? Anda curhat pengalaman Anda, pokoknya seputar diri Anda lah. Itu nanti orang-orang akan meresponi, ya, akan meresponi walaupun konten Anda jualan, walaupun konten Anda jualan. Ketika Anda curhat itu terbangun, apa istilahnya, kedekatan. Saya kasih contoh. Ada salah satu, teman saya kebetulan, murid juga, beberapa waktu lalu dia belajar sosial media ke saya. Dia sering banget memanfaatkan ini, dia basisnya lebih suka di Facebook, ada TikTok sih tapi belum seriusin. Nah, dia memanfaatkan, teknik ini, kadang curhat, kadang ngarang cerita juga. Nah, coba kita lihat ya. Ini dia curhat tentang ada, penipu yang WA ke dia, ya. WA nyamar sebagai temennya, terus, pura-pura nanyain lah gitu. Dia tahu itu penipu, lalu dia curhat di Facebook-nya coba. Dia dagang madu, nah ini, dia dagang madu nih. Dia cerita kepada audiensnya, "Bagaimana pendapat kalian? Padahal aku tahu dia penipu, makanya aku bilang utang 100 juta. Ngaku pula ada utangnya." Jadi dia lampirkan chat-nya dengan penipu. Jadi ada penipu yang WA ke dia, terus pura-pura kenal, sok dekat gitu ya. Terus kemudian, ngaku-ngaku lah kayak temannya. Lalu dia balas, dia bilang, "Ah, Anda itu, apa istilahnya ya, punya hutang ke saya nggak bayar-bayar," gitu. Lalu penipunya, panik gitulah ya, nggak menyangka dapat respon yang seperti itu. Padahal karena dia tahu tuh penipu, nggak mungkin temannya itu gitu. Jadi dia cecar si penipu, "Bayar dulu hutangmu yang 100 juta," gitu. Lalu karena bagi dia itu hal yang lucu, momen yang lucu, dia curhat. Curhatnya di wall-nya dia, di halaman Facebook-nya dia. Dan orang banyak meresponin, nge-like, ketawa segala macam. Terjadi interaksi di sana, engage. Oke? Jadi anggaplah audiens itu kayak teman kita. Anggap kayak teman. Misalnya kayak Bang Aris ya kan curhat, "Wah, tadi malam saya, habis dari tower kemalaman, akhirnya terpaksa nginep di pulau," misalnya ya kan. Ya curhat aja di situ, ceritain suka dukanya gitu. Itu nanti banyak orang bersimpati lah, kasih pendapat mereka, atau bilang, "Oh sabar Bang ya," apa segala macam. Itu memancing orang ya, dengan sendirinya orang terpancing, oke. Yang kedua, misalnya, yang kedua adalah kita bikin postingan atau konten yang menceritakan kisah nyata. Nah ini mirip-mirip nih. Nah, kisah nyata ini tapi harus tetap relevan dengan niche ya. Jangan sampai yang dibahas orang lain nggak ada hubungannya dengan niche kita, nggak ada hubungannya dengan audiens kita, kan nggak tepat ya. Jadi Anda bisa menceritakan kisah nyata yang relevan. Ini kata kuncinya relevan ya, dengan niche Anda. Entah pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, gitu loh. Atau pengalaman subscriber Anda. Ada yang cerita, "Bang, kemarin saya coba tuh, tutorial dari Abang, ternyata berhasil," ya kan? Ada kisah nyata di sana, ada success story di sana, ya. Kalau Anda, jualan atau bisnis, ada testimoni di sana. Nah, postinglah testimoni itu di sini, entah di, Facebook Anda, entah di Instagram ya, entah di grup WA ya, posting tuh.
itu nanti akan memancing percakapan, akan memancing, like, komen, bahkan kalau di sosmed itu di-share ke mana-mana nanti oleh audiens kita, gitu loh, ya. Kisah nyatanya pokoknya harus relevan. Jangan Anda ngomongin tutorial tapi, kisah nyata orang lain tentang, sembuh dari penyakit Covid misalnya, kan nggak nyambung ya. Ya harus relevan, oke, harus relevan. Jadi jangan kisah nyatanya nggak ada kaitannya dengan kita, nggak ada kaitannya dengan audiens kita. Nah itu nggak nyambung itu. Itu harus kita hindarin, oke? Pasti banyaklah success story di sekeliling kita, entah cerita kita pribadi, entah orang lain yang berinteraksi dengan kita, entah, pengikut-pengikut kita, subscriber-subscriber kita. Kalau di, dalam konteks saya pribadi, itu kan ada banyak sekali success story teman-teman, yang dulunya nge-YouTube itu sepi penonton, sepi viewer, lalu kemudian setelah belajar ketemu Bang Man nanya-nanya, ya kan, lalu akhirnya tembus silver play button. Nah, kalau saya posting di mana-mana orang langsung langsung tertarik, langsung ter-trigger, "Ih gimana caranya tuh Bang? Saya mau dong, wah itu saya banget tuh, gue banget tuh," gitu. Ya, jadi postinglah kisah nyata, oke? Entah kisah nyata Anda sendiri atau kisah nyata orang lain. Kalau Anda jualan, kisah nyata ini bisa berupa testimoni, ya. Next, habis itu apalagi yang bisa kita olah? Ngarang ya, ngarang cerita ya. Ini bisa ngarang bebas atau, memberikan cerita fiktif, atau mungkin tulisan yang Anda temukan di internet, ya. Tapi relevan dengan target audiens. Sekali lagi harus relevan, ya, dengan target audiens dan niche Anda. Jangan bikin cerita yang nggak ada kaitannya sama sekali, nggak relevan, ya. Contoh misalnya, ini bisa untuk, teman-teman konten kreator yang punya kanal Facebook atau IG pribadi, bisa juga yang untuk, jualan atau channel bisnis. Contoh misalnya, Mbak Siska kan, memanfaatkan sosial media untuk bisnis. Misalnya, posting-lah cerita-cerita orang tentang pengalamannya ketika prewed, ya. Pengen prewed yang outdoor bla bla bla, tapi apa daya begini begono begini, banyak tuh bertebaran di internet, ya kan. Nah, itu bisa kita cuplik, bisa kita quote ya, lalu kita jadikan konten. Itu kan cerita ngarang, bukan kita nggak tahu itu kisah nyata apa bukan, ya kan, pokoknya ada orang cerita lah di sana. Atau kita karang sendiri juga bisa sebenarnya, ya. Apa nggak bosan prewed cuman dalam ruangan? Ya buat apa? Kan yang menarik dari prewed itu kan adalah konsepnya, gitu. Kan kita bisa karang ya, tinggal, belajar copywriting aja tuh, cara menulis. Nah, ceritain atau bikin cerita yang, relevan dengan target audiens kita. Foto prewed dalam ruangan, udah kayak pas foto aja gitu ya kan. Prewed itu yang menarik dong, konsepnya misalnya pakai mobil-mobil klasik, ya. Contohnya mobil ini, Morris segala macam, nah gitu. Kita bikin cerita, bila perlu tanya pendapat audiens, "Gimana menurut kalian yang udah pernah nikah?" Ya kan. Kalian lebih suka konsep yang mana sih? Yang indoor apa yang outdoor? Gitu ya. Jadi pancing terus. Jangan biarkan grup kita sepi-sepi gitu aja, tidak ada percakapan, tidak ada apa-apa, ya. Sayang grupnya. Oke, next, apalagi? Review, ya. Kita bisa bikin postingan atau bikin konten yang mengulas ya, atau review. Entah kita mengulas event, entah kita mengulas topik yang lagi rame dibahas oleh audiens, atau kita membahas kejadian-kejadian yang sedang viral saat ini. Tapi ingat, harus relevan dengan target audiens, ya. Percuma kita nge-review tapi nge-review yang lain, kita konten tutorial, tapi kita review make up, ya kan. Kemarin, si Anu, misalnya ada seleb ya, si Anu tuh make up-nya ini banget ya, menor banget ya, nggak cocok. Anda kan konten tutorial sob ya. Orang tahu Anda itu sebagai mentor misalnya. Lah masa bikin ulasan tentang make up?
kan nggak nyambung. Ya, kalau mau ngulas, ya ulaslah channel orang lain. Gila ya, masih muda, tapi pendapatannya udah ratusan juta, cuma bikin konten doang, gitu. Kalian nggak mau, iya kan? Itu contohnya ya. Jadi, walaupun kita nge-review, tapi tetap harus sejalan dengan niche dan target audiens kita. Ya, bebas mau nge-review nge-review produk. Kemarin saya pakai contoh ini misalnya, kemarin saya pakai ini loh mikrofon BM 8000, ternyata suaranya keren. Padahal kan suara saya agak cempreng-cempreng, bisa dioprek-oprek loh begini bla bla bla. Saya belinya murah begini-begini. Kita nge-review ini, tapi relevan dengan target audiens kita. Target audiens saya para YouTuber, para konten kreator, ya mereka butuh mic juga, ya kan? Jadi relevan. Oke, jadi ketika kita nge-review atau mengulas sesuatu, pastikan relevan dengan niche channel kita dan relevan dengan audiens kita. Kalau nggak nyambung gimana kita mengharapkan mereka terlibat, iya kan? Anda konten otomotif, tapi yang Anda ulas misalnya yang lain, nggak nyambung, makan-makan yang diulas, nggak nyambung. Ya, jadi harus yang relevan dengan niche dan target audiens, ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita juga bisa posting, nah ini nih, perumpamaan. Nah, ya perumpamaan. Ini paling enak nih buat yang jualan paling enak banget. Ceritakan sebuah perumpamaan yang relevan dengan target audiens. Contoh, misalnya Anda jualan produk pelangsing, ya. Kasih narasi ya, atau kasih dalam bentuk, gambar juga boleh, kayak presentasi, kayak slide gitu ya. Seumpama ada produk yang bisa bikin Anda langsing dalam waktu singkat, dengan aman, tanpa diet. Mau nggak? Ya, coba. Siapa yang nggak langsung kecantol tuh lihat postingan kayak gini? Apalagi orang-orang yang kelebihan berat badan, yang memang pengen langsing, iya kan? Langsung kecantol dia, pengen komen. Itu produk apaan? Pakai olahraga nggak? Ya kan? Langsung terjadi percakapan di sana. Benar aman? Harganya mahal nggak? Oh, langsung pada nanyain tuh. Oke, kenapa ini ngeblur nih kamera saya nih? Sorry. Nah, itu salah satu contoh ya, kasih perumpamaan. Misalnya, bisa juga perumpamaannya kayak mengandung fear ya. Kalau orang bilang nakut-nakutin. Kalau saya nyebutnya ya ada fear-nya di situ. Misalnya, contoh lagi channel-nya Mbak Siska, karena Mbak Siska ini, channel-nya buat bisnis. Apa yang paling ditakutkan oleh para, calon pengantin yang sedang mau prewed? Misalnya gambarnya jelek, konsepnya nggak masuk, atau dapat fotografernya yang, apa istilahnya ya, nggak fleksibel banget, susah dibilangin, ya kan? Nggak perfect lah hasil fotonya. Nah, kita bisa, bikin sebuah, apa istilahnya ya, sebuah cerita, ya, kita umpamakan aja ada orang lain. Lalu masukkan itu jadi postingan atau jadi konten kita, di Facebook, di IG. Nah, gitu loh. Seumpama Anda dapat fotografer, tapi fotografernya susah banget diajak kerja sama, mau-maunya dia, pasti sebel kan? Ya gitu. Iya nggak? Tanya audiens. Jadi kita harus selektif loh. Itu kalau saya pribadi ya, saya harus selektif. Kalau Anda gimana? Gitu. Nanti teman-temannya pada itu follower-followernya pada komen, "Iya bener banget Mbak, dulu saya begini, dulu saya prewed itu sudah direncanakan sebulan, H-1 dibatalin sama fotografernya." Nanti mereka berceloteh, saling bercerita, saling menimpalin, akhirnya rame. Terjadi engagement di sana. Oke? Itu ya. Bikin perumpamaan, temukan. Banyak yang bisa kita olah. Next, apalagi yang bisa kita olah, Bang? Quote. Nah, ini sering banget dipakai orang nih, apalagi yang, channel-channel gaming ya, channel-channel hiburan ya. Nah, cocok itu bikin quote. Channel traveling, cari quote yang relevan. Di internet banyak tuh bertebaran, Anda tinggal nyari, tinggal googling. Dia hanya sejauh jari ya, sejauh jari doang.
Entah quote-nya lucu-lucuan, entah motivasi, entah sekedar kata-kata bijak ya, macam-macam. Anda bisa posting quote, itu nanti akan banyak sekali diresponin orang. Misalnya, truk aja ada gandengannya, "Lu kapan?" misalnya. Itu langsung rame nanti itu ya. "Sendal aja ada pasangannya, kamu kok sendiri?" misalnya quote-nya gitu. Itu langsung rame, heboh nanti. Banyak yang orang saling menimpalin segala macam, ya. Intinya cocok nggak dengan niche kita, dengan audiens kita, gitu. Jangan sampai audiens kita ternyata kakek-kakek dan nenek-nenek, karena misalnya jualan gigi palsu, ya kan, kasih quote, ya gitu, nggak nyambung kan. Nggak nyambung, truk aja ada gandengan yang nggak nyambung sama mereka, gitu. Garing. Jadi tetap harus disesuaikan, ya. Jangan gara-gara kata Bang Man kasih quote, akhirnya cari sembarangan quote aja. Ingat, harus relevan dengan audiensmu, ya, dan sejalan dengan niche. Jangan sekedar asal quote-quote aja, tapi malah nggak nyambung. Ya, akhirnya nanti malah garing jadinya, ditinggalin orang. Oke? Itu penting ya, harus relevan. Nah, berikutnya, ini salah satu yang paling sering banget saya temukan di Facebook. Apa itu? Ini poin yang berikutnya, doa dan mendoakan. Pernah nggak kalian lihat tuh di Facebook tuh? Ketik amin, ya kan? Yang membaca status ini, akan dapat rezeki melimpah, macam-macam. Itu semua orang langsung pada komen, "Amin amin amin." Pernah? Siapa yang pernah menemukan di Facebook itu? Saya kok sering banget ya menemukan. Pernah nggak kalian temukan di Facebook gitu? Ketik amin, ya gitu ya. "Saya doakan yang punya orang tua bla 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 begini-begini." Ketik amin katanya. Pernah, bener kan? Sering kan? Iya. Pernah Bang, ya sering. Terus kata Bu Seli, "Sering banget." Iya. Jadi doa dan mendoakan itu ampuh banget, ya, ampuh banget. Coba Mbak Siska posting, "Saya doakan teman-teman semua yang lagi, mau foto prewed sukses, pernikahannya langgeng." Itu semua langsung ketik, "Amin amin amin amin," gitu. Tema apa harus bilang amin semua? Ya tergantung. Contoh misalnya, ya tergantung niche kita ya, tergantung niche kita. Makanya tadi saya bilang harus relevan. Itu tadi saya kasih contoh buat Mbak Siska, oke. Misalnya Anda bikin apa, tutorial kayak saya tutorial YouTube. Saya tinggal bilang, "Saya doakan semua teman-teman di KBO ini sukses meraih silver play button," misalnya. Masa kalian nggak mau katakan amin? Aminkan dong. Ya kan? Orang itu akan langsung mengaminkan, percayalah. Karena semua orang suka didoakan, gitu ya. Amin. Nah, ya kan. Oke, jadi doa mendoakan itu sangat ampuh sekali membangun engagement. Tapi harus relevan dengan target audiens dan niche kita. Oke? Cukup misalnya bikin gini aja, siapapun yang komen di sini saya doakan sukses menjadi konten kreator. Orang langsung pada komen. Orang langsung katakan amin. Itu. Masa kita kalah sama postingan yang nggak jelas, dia cuma nyomot gambar dari Google taruh di situ. Terus dia cuman, "Saya doakan Anda begini-begini," yang mau katakan amin, semua ketik amin 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 gitu, ya kan? Kita juga bisa create sebenarnya. Oke, yang penting mendoakannya harus tulus ya, harus yang tulus, oke? Itu nanti akan memancing orang berkomentar, nge-like, langsung rame nanti. Dan tercipta engagement, ya, tercipta engagement. Oke, apalagi ya, masih banyak sebenarnya nih. Masa yang kemarin selingkuh viral, kita lihat prestasi anak jenius ini viral nggak? Oke, bisa bisa Bang. Next, apalagi ya? Masih banyak sebenarnya nih. Ini saya ambil yang, paling ampuh aja ya, walaupun nggak semuanya saya kasih contoh. Nasehat. Nah, bisa Anda bikin konten berupa nasehat. Entah misalnya mengutip dari tokoh ya, tokoh lain, tokoh agama, tokoh yang dituakan ya, atau nasihat dari diri kita sendiri.
Contoh kalau Bang Man, kalau saya selalu bilang gini, kalau Anda mau sukses jadi konten kreator, lupakan dulu urusan monet-monet. Fokus pada konten. Itu nasihat dari saya. Anda bisa create nasihat atau ngutip nasihat orang lain. Kalau Anda tidak bisa meng-create nasihatmu sendiri, Anda tinggal googling, ya, googling, cari di internet banyak sekali. Nasihat dari orang tua lah, nasihat untuk gaya hidup sehat lah, nasihat untuk apa macam-macam, banyak sekali. Nasihat dari tokoh sebelah, nah iya, ya, ada banyak sekali yang bisa Anda temukan di internet. Yang penting relevan ya. Jangan lupa, itu kata kuncinya di situ tuh, relevan. Jangan sampai nyasar, malah nggak nyambung nanti, malah garing ya kan. Jadi ketika kita pun memberikan nasihat, harus relevan. Kalau misalnya, Anda gamer, ya, kasih nasihat ke teman-teman gimana caranya biar mainnya GG, ya kan gitu. Saya biasanya kalau pakai hero anu, itu saya pakai emblemnya ini, saya build itemnya begini begini begono, iya kan? Kita menasihatin orang pakai ini dong, pakai itu dong, lakukan ini dong, lakukan itu dong. Nah, orang akan senang ya dan tercipta loyalitas kepada kita, gitu ya. Jadi kasih nasihat. Oke. Next, apalagi? Setelah nasihat, ini enggak semuanya saya kasih contoh ya, ada juga tips. Ya, tips. Ini pasti banyak juga nih tips. Entah tips apalah. Entah misalnya tips menambah subscriber kalau Anda mentor YouTube. Tips, membuat, suasana foto prewed yang menyenangkan. Tips menemukan makanan Indonesia yang enak. Nah, kalau Anda di luar negeri misalnya. Tips liburan atau tips jalan-jalan dengan modal murah. Nah, kan macam-macam, ada banyak yang bisa kita olah. Oke, kasih tips. Orang akan dengan senang hati, bahkan di-share-share, nanti dia tag-tagin. Misalnya contoh, kita ada pengalaman jalan-jalan ke Korea Utara, contoh ya kan. Lalu bikin tips bagi teman-teman yang mau jalan-jalan ke Korea Utara. Yang pertama, ya, jangan begini, jangan begitu. Yang kedua, nggak boleh fotoin pemimpin Korea Utara dari belakang, nanti Anda ketangkap, gitu-gitu. Kasih beberapa tips. Itu orang dengan senang hati. Mereka menyukai kita. Pokoknya tips yang relevan dengan niche channel kita atau target audiens kita. Jangan sampai tips, cara masak ayam, tapi audiens kita sebenarnya adalah orang-orang yang suka jalan-jalan, kurang nyambung. Apalagi kalau target audiens kita para pecinta bola, ya kan. Dikasih tips masak ayam biar empuk. Aduh, apalagi nih bentar lagi, ini, pasti banyak orang yang mencari, tips membuat daging kambing biar empuk, ya kan. Biasanya Idul Adha tuh banyak tuh yang nyari itu, tips membuat daging sapi supaya empuk. Nah, posting itu nanti pasti rame, ya. Oke, next, apalagi? Bertanya. Kadang-kadang ya kita bisa bikin postingan atau status ya, atau caption yang isinya nanya. Walaupun pertanyaannya kita sudah tahu jawabannya, ya. Pura-pura nggak tahu aja, nanya, gitu loh. Ya, tanya apa aja. Again, harus relevan, ya. Tanya. Bebas mau tanya apa aja. Contoh misalnya, di antara teman-teman di sini, siapa yang, hampir putus asa, nge-YouTube misalnya. Nanti orang akan komen. Cari topik pertanyaannya yang relevan, ya. Relevan dengan niche channel kita dan relevan dengan target audiens kita. Selalu di situ. Saya, nah, iya, kan karena pasti banyak gitu kan, orang-orang yang hampir putus asa udah berbulan-bulan, apalagi mungkin udah bertahun-tahun ngonten tapi masih jalan di tempat, viewer-nya segitu-segitu aja, subscriber-nya susah banget nambah, ya kan? Kalau saya tanya pasti banyak yang mengalami hal yang sama. Bayangkan kalau saya posting itu di grup, Facebook misalnya. Siapa di sini yang hampir putus asa nge-YouTube? Nanti saya bantuin. Langsung rame ya kan, saya Bang, saya. Saya udah 4 bulan, saya udah 2 tahun ya kan. Rame langsung. Apalagi kalau ada embel-embelnya di belakang, nanti saya bantuin. Langsung rebutan orang komen.
Bahkan nanti mereka nge-tag temennya, "Nih, lu kan ini," gitu, di-tag-in temennya si anu, gitu. Ya itu kan akhirnya tercipta, ada interaksi, ada apa, ada banyak orang yang komen, ada banyak orang yang nge-like, ada banyak orang yang share. Padahal simpel, cuma nanya doang, ya kan. Nanya doang loh, nanya. Walaupun mungkin Anda sudah tahu, nggak ada salahnya Anda pura-pura nanya aja di situ. Biar terjadi interaksi, ya. Biar terjadi interaksi, ada percakapan. Oke, jangan grupnya kayak mati suri, jangan. Harus tetap ada tanda-tanda kehidupan, ya. Terus kemudian Anda bisa bikin pilihan ganda atau polling, ya. Polling. Misalnya, kita lagi bikin thumbnail, Anda boleh tanya kepada audiensmu, "Menurut kalian thumbnail mana yang paling cocok? A, B, atau C?" Misalnya, ya. Atau polling, misalnya kalau saya ya, kalau saya bikin polling misalnya, saya akan bikin begini, menurut kalian yang bagian yang paling susah menjadi konten kreator itu apa sih? A, nyari viewer, B, nyari subscriber, C, nyari jam tayang, D, nyari ide. Ah, itu kan nanti audiensnya akan terbagi-bagi tuh. Ada yang bilang, "Susah Bang nyari jam tayang." Ada yang bilang, "Oh susah nyari subscriber." Ada yang bilang, "Lebih susah cari ide." Iya kan? Sehingga tercipta interaksi di sana, padahal cuman pilihan ganda. Atau bahkan cuman polling doang, gitu ya. Ini sering saya gunakan di polling, bahkan di grup WA, YISS tuh sering saya gunakan tuh polling tuh. Menurut kalian yang paling susah apa sih? Nyari subscriber, nyari jam tayang, nyari viewer, atau nyari ide konten? Nah, nanti langsung rame itu, oke. Beberapa hari lalu baru saya saya buat hal yang sama di grup YIS. Oke, next, apalagi tadi? Udah sampai di pilihan ganda atau polling ya. Nah, sekarang bagian yang terakhir, ini sebenarnya belum terakhir, tapi sampai di sini dulu saya bahas ya, karena yang lain-lain itu nanti cocok-cocokan. Ini saya ngambil yang sifatnya lebih umum dan cocok buat semua niche. Kasih sapaan, ya sapaan. Misalnya sapaannya gimana Bang? "Halo guys, apa kabar kalian hari ini?" Udah gitu aja nyapa. Nanti mereka, "Baik Bang, sehat Bang," ya kan, macam-macam. Atau misalnya teman-teman bisa tulis, "Assalamualaikum." Nanti yang enak kan nyaut, ya kan. Cuman sapaan doang, salam, ya. Atau misalnya, teman-teman yang misalnya lagi ada banjir di sebuah daerah, teman-teman yang ada di kota anu, "Gimana kabar kalian? Aman kan?" Nanti pada nyaut, "Aman Bang, aman aman aman." Jakarta kebanjiran, posting, "Wahai warga Jakarta, gimana kabar kalian?" Iya kan? Langsung rame tuh nyaut, "Aman Bang, banjir Bang," gitu. Macem-macem, ya. Kasih sapaan kepada audiens. Kelihatannya sederhana, ya, cuman sapaan doang, nggak capek mikir kan? Tapi impact-nya itu loh, nanti tercipta komunikasi, tercipta banyak orang komen, ada yang nge-like, bahkan ada yang nge-share, gitu ya. Di luar ini masih ada misalnya ancaman, "Ih, gimana Bang kok kita ngancam?" Iya, contoh misalnya, kalau kita sudah banyak follower-nya, kita bisa bikin ancaman. Yang jarang komen di sini, maaf ya, saya unfriend, biar teman-teman baru bisa masuk. Kalau tidak mau di-unfriend, silahkan komen. Itu ribuan orang tuh komen, "Bang jangan di-unfriend Bang, Bang jangan Bang, jangan Bang." Ancaman, ya kan. Kelihatannya kita ngancem, mau saya unfriend nih udah kebanyakan teman saya, dan teman saya nggak jelas juga, mau saya hapus-hapusin, yang jelas-jelas komen lah gitu, oh nanti langsung rame komen. Itu contoh bentuk ancaman, tapi tidak cocok untuk semua orang ya, nggak cocok untuk semua niche. Ini cocoknya buat Anda yang udah famous, yang udah terkenal, udah ratusan ribu ya, Anda cocok pakai ini. Terus kemudian bisa juga Anda bikin, tebak-tebakan atau kuis ya, tapi ini nggak cocok untuk semua niche ya. Bagi sebagian cocok, bagi sebagian lain kurang cocok. Misalnya kalau Anda kontennya yang serius-serius, yang formal-formal, lalu tiba-tiba Anda bikin kuis, kurang cocok.
Tapi bagi Anda yang kontennya misalnya hiburan, ya kan, jalan-jalan, makan-makan, Anda bikin kuis cocok. Ya, itu tidak saya masukkan di sini tadi, karena itu cocok-cocokan, nggak semua orang bisa bikin kuis atau tebak-tebakan, oke? Ada lagi misalnya sindiran. Nah, kayak tadi tuh, truk aja ada gandengannya, kamu kapan? Gitu. Sendal aja ada pasangannya, kamu kok sendiri? Itu kan sindiran sebenarnya. Walaupun bentuknya meme, tapi itu sindiran. Nah, bagi sebagian orang itu cocok pakai postingan atau konten sindiran. Tapi bagi sebagian lain tidak cocok. Kalau menurut Anda cocok buat audiensmu, silahkan pakai sindiran. Ya, oke. Apapun lah, Anda bisa create. Katanya konten kreator, tapi yang diupload konten orang lain. Itu mah plagiator. Contoh ya, contoh. Dan saya selalu ikut ngevote. Ya, jadi sindiran itu cocok-cocokan ya. Kalau konten Anda yang sifatnya serius, jangan pakai sindiran. Tapi kalau konten Anda misalnya hiburan, niche-nya ya, gaming, cocok ya, pakai konten sindiran. Atau misalnya konten-konten apalagi ya, konten yang kayak tutorial juga boleh sebenarnya, tergantung tutorialnya, kayak tutorial YouTube. Kayak saya bilang tadi, ngakunya konten kreator, taunya comot konten orang lain, itu mah plagiator gitu. Nanti orang langsung berkomentar, susah tahu bang mikirin ide gitu. Yang penting kan menghasilkan duit, nanti akan ada pro dan kontra. Nah, konten-konten sindiran seperti ini akan menghasilkan pro dan kontra. Nanti mereka saut-sautan, ya nggak apa-apa lah kan. Terus masalah buat lo katanya. Jadi akan selalu ada pro dan kontra. Ya, sindir menyindir itu cepat banget naikin engagement. Tapi nggak semuanya cocok. Makanya tidak saya cantumkan di slide ya. Tapi bagi Anda yang merasa, oh kayaknya saya cocok tuh, silahkan pakai sindiran ya. Apalagi yang konten-konten hiburan, nggak masalah, pakai aja. Oke? Oke teman-teman, paham ya sampai sini ya? Ada lagi sebenarnya satu lagi, pengumuman. Kayak tadi tuh, si Christian Hansen. Dia selalu bikin pengumuman. Sebelum launching, kasih pengumuman. Nah, Anda bisa bikin pengumuman di kanalmu. Pengumuman apapun itu, bebas. Ya, saya cocok ya bang, cocok bang, cocok. Buat Bang Aris cocok, sindiran juga cocok, nggak masalah. Malah banyak yang bisa disindir-sindir tuh di sana, ya kan? Sering kepikiran tapi nggak pernah action. Nah, berarti sekarang saatnya sudah action. Karena sudah diingatkan, ya kan? Tanpa kita sadarin, lewat pertemuan malam hari ini diingatkan, ya kan? Oke, ada yang mau ditanya? Silakan. Teman-teman yang mau bertanya, monggo. Mau open mic boleh, udah saya buka. Mau di kolom chat juga boleh, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada ya kita selesaikan nih secara kekeluargaan langsung. Ada yang mau atau mungkin mau menanggapi, wah saya dulu pernah begini bang, tapi malah dicaci maki. Kasihan sekali. Oh ya, silakan Mbak Siska. Bang, kita kalau misalnya ya kita kan menjaga supaya engagement itu bagus. Tapi ketika engagement itu bisa berpotensi jadi kayak menyudutkan satu pihak, itu jadinya gimana bang? Kan mau nggak mau ketika ada mungkin ada kayak opsi, ada pilihan, emang nggak bosen yang di dalam studio aja? Nah, itu kan berarti kita kayak yang di dalam studio tuh nggak keren gitu kan? Itu gimana sih bang? Itu nggak masalah sebenarnya Mbak Sis, karena kita kan bebas berpendapat. Okay. Oh, kita tidak menyebutkan brand, kita tidak menyebutkan merek, kita tidak menyebutkan nama orang. Kita kan ngomongnya general. Iya kan? Iya, nggak masalah. Asal jangan sebut merek misalnya, atau sebut komunitas. Nah, itu secara langsung kita kayak menyerang orang. Ini kan tidak, yang kita serang kan opini, pendapat.
perang opini sah-sah aja. Politik aja tuh serang menyerang opini terus, iya kan? Dan Iya selalu sih. rame. Coba lihat politik, rame karena ada pro dan kontra kan. Oke, Mbak Sis, sah-sah aja nggak masalah. Oke, Bang. Ada lagi? Pertanyaan kedua? Bang, kalau ya kita bilang ya engagement yang Abang bilang tadi itu sifatnya sama ya Bang. Maksudnya untuk postingan konten yang biasa dan untuk postingan konten yang kita bilang akan diiklankan boleh-boleh aja gitu ya, monggo-monggo aja gitu ya. Malah lebih enak yang beriklan kali ya Bang, lebih kena kesasaran gitu ya Bang ya. Iya, betul, sah-sah aja. Nah, contoh-contoh yang saya tampilkan ini bisa kita gunakan untuk kayak bikin status di sosial media gitu loh. Tidak melulu kita jadikan konten video, boleh dijadikan konten video, tapi ini untuk menjaga kedekatan kita dengan audiens di luar video juga bisa. Tulis status di wall apa, Facebook, di IG ya, atau di tab community yang di YouTube tadi. Nah, kita bisa manfaatkan ide-ide ini untuk posting di situ. Jadi mau di dalam konten video yang kita publish boleh, mau di luar video itu untuk nulis status di kanal sosmed kita boleh. Sah-sah aja. Gitu Mbak Sis. Oke, satu lagi Bang, ini tentang yang pelajaran yang hari berapa ya? Hari Rabu ya kalau nggak salah. Hari Senin, Senin. hari Senin. Senin. Itu kan kita mau supaya ikan-ikan itu masuk ke kolam sampai lebih dalam lagi nih kolamnya gitu ya Bang ya. Ya. Nah, kalau untuk kolam kita bilang lah, kalau kayak aku berarti kan aku memang cari orang-orang yang akan pakai atau memang ada rencana untuk pre-wed ataupun ya foto keluarga yang nggak pre juga nggak apa-apa atau penyewaan gitu. Nah, dalam kita membuat grup itu Bang, itu sebaiknya grup itu kita buka aja 24 jam atau memang kita bikin sesi aja, misalnya ya kita buka di jam segini aja untuk diskusi atau sharing gitu, atau gimana Bang? Karena mau nggak mau kan namanya grup itu tetap harus dikelola kan, apalagi ketika ada yang nanya, kita juga di jam tersebut juga belum tentu bisa mantau selalu di hari yang sama gitu Bang. Iya, jadi yang namanya grup kan itu harus ada interaksi dua arah. Entah dia grup Telegram, grup Facebook, grup WA. Nah, khusus untuk kayak grup WA dan Telegram, itu kembali kepada available time-nya kita, waktu luangnya kita. Kalau misalnya waktu luang kita adalah sore sampai malam doang, maka grupnya kita buka sore sampai malam. Pagi sampai sore tutup, di close, nggak masalah. Tapi yang jelas pastikan ada pengumumannya. Di deskripsi grup kan kalau di WA, di deskripsi grup ada tuh pengumumannya bisa kita create. Contoh yang pertama, kalau saya yang paling sering ya, teman-teman tahulah, dilarang posting link itu wajib kalau saya. Terus yang kemudian bla 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 entah apalah. Misalnya harus saling menghargai, dilarang spam misalnya, gitu-gitu. Jadi tetap harus ada rambu-rambunya, ada rules-nya. Kalau enggak nanti grupnya jadi liar. Apalagi kalau kita mengelola grup para YouTuber. Itu nanti semua posting link di situ. Kalau enggak dilarang, semua rebutan posting link. Tujuannya supaya ditonton orang. Padahal mungkin belum tentu kita target audiensnya. Tapi karena isinya sesama YouTuber, itu biasanya semua pengen posting linknya dia di situ. Makanya harus ada rules, ada rambu-rambu yang harus dipatuhin. Kalau enggak nanti grupnya jadi kayak semacam grup spamming. Isinya komen-komentar spam doang. Nah itu merugikan kita. Kita kan pengen ada interaksi, ada diskusi, ada tanya jawab, ya, dan yang sejenisnya lah. Supaya grupnya hidup. Nah, apakah mau di lock, apakah di open 24 jam, apakah dibuka tutup, terserah masing-masing. Sesuaikan dengan waktu luang.
Kalau Anda bisa mengelola, misalnya tidak ada kesibukan office hour, buka aja 24 jam. Yang penting tetap harus ada rules, ada rambu-rambu. Jadi ketika ada yang melanggar, kita berhak menghapus. Lalu ingatkan, ada loh rambu-rambunya, dilarang posting link, bla bla bla, supaya grupnya terarah dan fokus. Kayak di grup-grupnya Upskillmu, kan Mbak Siska ada tuh di beberapa grup Upskillmu. Kita itu buka tutup. Selama pelatihan kita selalu buka tutup. Setelah selesai pelatihan, open. Tapi tetap ada rambu-rambunya. Kalau ada posting link, langsung saya hapus. Jadi kembali kepada available time-nya kita. Ya, kalau kita sibuk, ya nggak apa-apa tutup. Buka weekend doang. Hari biasa, tutup. Nah, gitu. Bukan cuma Sabtu Minggu doang grupnya. Ayo diskusi, tanya apa aja. Nah, Berarti memang bisa kita batasin ya Bang, misalnya kita grupnya untuk diskusi hanya hari Minggu. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu itu kita kayak update, kita mau ada posting di IG, terus kita kasih clue bulan depan bakal ada promo, tunggu hari Rabu akan diposting. Paling kayak gitu ya Bang ya. Jadi Senin sampai Sabtu itu dia satu arah, hari Minggunya kita buka buat ngobrol gitu ya Bang ya. bisa juga. Tapi kalau buat saya pribadi, ini saya pribadi ya, kalau buat saya pribadi, setiap kali saya posting, saya mengharapkan mereka meresponi. Jadi setiap kali saya posting, habis itu akan saya buka grupnya. Supaya orang lain bisa meresponin. Sehingga ada, istilahnya mereka ke-trigger untuk berkomentar, untuk ada interaksi. Itu kalau saya. Tapi kalau misalnya kita manfaatkan seperti idenya Mbak Siska, sah-sah aja. Istilahnya ini grup-grup kita, suka-suka kita gitu ya. Suka-suka kita, bebas-bebas saja. Jadi sesuaikan dengan waktu luang kita aja. Kalau memang waktu luangnya weekend nggak masalah, bukannya weekend doang, hari biasa jadikan papan pengumuman. Boleh, nggak masalah. Kalau saya pribadi, saya akan kayak tadi, setiap kali saya posting, saya pengen mereka ada respon. Makanya habis posting, saya buka deh grupnya. Nanti udah misalnya saya postingnya pagi, nanti udah agak malam, saya close lagi. Gitu Mbak Sis. Oke, yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain, oh ini ada di kolom chat nih. Dari Bang Aris. Untuk postingan di IG apa bentuk gambar aja ya Bang Man? Nggak pakai tulisan. Tetap harus ada captionnya Bang. Tetap harus ada tulisan. Yang mendeskripsikan foto itu. Misalnya fotoin Bang Aris lagi naik motor, ya kan, jalanannya sempit, cuman selembar papan. Kasih caption. Bila perlu captionnya pertanyaan. Siapa yang menuju tempat kerjanya harus bermain akrobat seperti ini? Kasih tanda tanya, ya kan? Atau cuman statement dari kita? Lika-liku tentara langit menuju TKP harus main akrobat dulu, gitu misalnya. Atau yang menggelitik misalnya, udah lulus belum ujian SIM? Kalau bawa motornya begini. Nah, misalnya. Jalan cuma di satu lembar papan doang, ya kan? Jadi harus ada caption atau deskripsi yang mendeskripsikan foto ini. Jangan cuma foto doang, plek, udah selesai. Nggak cocok. Kecuali fotonya itu adalah quote. Ya, di postingan gambar itu ada quote misalnya, atau ada kalimat motivasi. Lain cerita, nggak perlu deskripsi. Tapi kalau misalnya foto kita lagi naik motor atau lagi manjat tower, perlu ada deskripsi. Gitu loh. Misalnya foto dari bawah, Bang Aris lagi di ketinggian 100 meter di atas tower, ya kan? Kasih caption yang menarik. Supaya orang tertrigger untuk berkomentar. Yang nggak kuat jantung, jangan ikutan ya. Misalnya gitu. Atau uji nyali misalnya. Macam-macam yang bisa kita create, tapi men-trigger orang untuk mengomentari postingan kita. Itu tujuannya. Jadi tujuan kita posting gambar, kasih deskripsi atau caption itu tujuannya supaya menarik orang berinteraksi dengan kita. Jadi jangan cuma foto doang gitu Bang. Nggak perlu panjang-panjang ya Bang tulisannya. Betul. Itu tadi yang saya bilang. Beda antara Facebook sama IG. Kalau di Facebook orang itu senang walaupun panjang tulisannya dibaca tetap. Kalau di IG
nggak cocok. Di IG itu paling satu alinea aja tulisannya, captionnya. Nggak perlu panjang-panjang, cuma satu baris atau satu paragraf, udah. Nggak perlu panjang-panjang kayak cerpen. Tapi kalau di Facebook kita nulis cerpen aja dibaca orang loh. Itu bedanya. Karena sesuai dengan alamnya si platform itu. Beda platform, beda juga orangnya, beda juga karakternya. Gitu ya. Kalau di IG nggak cocok bikin postingan panjang-panjang. Orang nggak akan baca, malas bacanya. Sebaliknya, kalau di IG, kita kan perlu bikin hashtag ya. Hashtag mau 10 nggak masalah. Kalau di Facebook, nggak cocok pakai hashtag. Karena algoritma Facebook itu tidak membaca hashtag sebenarnya. Gitu. Nggak membaca hashtag. Hashtag itu adanya di Twitter sama di IG. Karena hashtag bagian dari keyword. Ya, kalau di Facebook nggak ada hashtag. Nggak ada. Nggak kenal hashtag tuh si Facebook. Jadi jangan kopas postingan dari IG ya. Deskripsi kita bikin konten. Lalu kita tulis tuh di IG panjang-panjang. Terus ada hashtag-hashtagnya. Lalu kita kopas di Facebook. Lengkap dengan 20 hashtagnya di Facebook. Nah itu nggak bagus. Kalau di Facebook tidak ada hashtag. Dia tidak mengenal hashtag. YouTube mengenal hashtag tapi bukan kayak hashtag yang kita lakukan di IG. Di YouTube itu hashtag itu jatuhnya kayak label, pengelompokan. Dan dia cuma mengakomodir 3 doang hashtagnya. Lebih dari 3 dianggap spam, dianggap sampah. Jadi kita harus kenalin dulu platformnya itu. Kalau di IG bisa bikin 20 hashtag. Nggak masalah, semua dianggap keyword nanti sama IG-nya. Ya, itu. Jadi pahamin dulu karakternya ya. Oke, itu ya. Terus kemudian seperti ini ya Bang, coba apa ini gambarnya ya? Coba kita buka ya. Oh ya, mau cuan jadi konten kreator ikut kelas ini. Ya, bisa bisa. Cocok, bisa. Oke. Bang Agus, sementara saya sering manfaatkan WA buat menggiring audiens Bang. Lewat video pendek sama story foto. Bisa Bang, bisa. Tapi kalau kita cuman posting misalnya link atau posting video, itu mereka jadi pasif. Mereka cuma nonton, ditonton, oh oke, udah tahu. Atau kita kasih link YouTube di grup WA misalnya. Mereka tonton, udah selesai. Yang kita perlukan mereka berkomentar, mereka berdiskusi ya, ada percakapan di sana. Gitu Bang Agus. Jadi contoh-contoh yang saya buat tadi itu tujuannya untuk memancing ya, supaya ada percakapan, ada dialog, ada interaksi dan grupnya jadi hidup. Gitu Bang. Kalau grupnya sepi, kita nggak tahu tiba-tiba orang keluar satu-satu, left ya. Jarang-jarang misalnya kita pantau grupnya ya kan, sepi aja grupnya kayak tidak ada tanda-tanda kehidupan ya kan. Pas kita buka, loh udah berkurang separuh ya kan. Karena tidak ada interaksi. Kita tidak membangun kedekatan dengan audiens. Jadi saran saya selain postingan video pendek atau foto story, posting juga bentuk kayak tadi sapaan, bertanya, kasih tips ya. Atau doa mendoakan, saya doakan semua teman-teman di sini berhasil. Nah, udah langsung rame tuh, amin Bang, amin amin gitu. Gitu. Jadi ada interaksinya. Oke? Oke Bang, berarti di Facebook nggak usah pakai hashtag. Iya betul, nggak. Facebook itu tidak mengenal hashtag Bang. Coba buka panduan Facebook. Kan ada tuh menu help-nya tuh. Nggak ada dia hashtag, dia tidak mengenal hashtag. Berarti saya bikin video reel, bikin status pakai hashtag nggak berlaku ya Bang? Nggak berlaku Bang, nggak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak mempengaruhi apa-apa. Kalau di Twitter iya, kalau di IG iya. Hashtag itu bagian dari kata kunci. Kalau di Facebook enggak. Ya, dia anggap itu sebagai teks biasa, ya sekedar nyampah aja jadinya gitu. Nggak elok untuk dilihat gitu. Kalau di YouTube bisa pakai hashtag tapi maksimal 3. Nanti ketika kita tulis di deskripsi ada hashtag, lalu nanti secara otomatis hashtag itu akan muncul di atas judul dan bisa diklik. Tapi kalau kita klik,
kita akan dibawa ke channel orang lain yang juga menggunakan hashtag yang sama. Jadi kalau kita pakai hashtag di YouTube, sesungguhnya kita mengarahkan audiens kita lihat channel orang lain. Ibarat toko, orang masuk toko Anda, lalu Anda sediakan pintu belakang untuk mereka keluar ke lapak sebelah. Itu. Itu. Karena YouTube menganggap hashtag itu sebagai label, pengelompokan. Makanya kita di YIS kalau bikin kompetisi, kita selalu pakai hashtag kan, YIS Competition. Sehingga ketika kita klik hashtagnya, muncul tuh kelompok video-video yang memang mengikuti perlombaan itu. Nah, itu salah satu cara menggunakan atau memanfaatkan hashtag. Kalau di YouTube, mengelompokkan video-video yang sejenis. Jadi di luar video kompetisi YISS, nggak ada video lain di situ. Jadi dilabelin. Nah, label inilah yang apa istilahnya ya? Hashtag inilah yang menjadi label lah gitu bahasanya. Kalau di YouTube, tapi kalau di IG, kalau di Twitter, hashtag itu bagian dari kata kunci gitu. Kalau di YouTube bukan hashtag tapi tag. Jadi bedakan ya, hashtag itu yang pakai tanda pagar, yang tag itu di bawahnya deskripsi. Ya. Kalau di YouTube, tag itu bagian dari keyword, kata kunci. Tapi hashtag bukan. Hashtag itu bagian daripada label pengelompokan video. Gitu ya. Jadi jangan salah paham ya. Kalau di YouTube jangan bikin hashtag panjang-panjang sampai 20. Nanti itu dianggap spam. Dianggap metadatanya menyesatkan. Nanti kena teguran. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Monggo, monggo. Baru jam 8:30 ini. Biasanya sampai jam 12 kita. Bercanda, bercanda. Oke, monggo yang mau bertanya. Udah cukup jelas? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Nanti kalau ini kan sesi terakhir ya, sesi ke-10. Di luar ini nanti teman-teman semua akan dimasukkan ke grup alumni. Jadi tetap masih bisa bertanya di sana. Ya bukan berarti kelas selesai udah say bye-bye. Enggak juga. Kita tetap terkoneksi, kita tetap ada dalam satu wadah. Teman-teman boleh bertanya apa saja. Seputar konten ya, konten kreator, YouTube, platform boleh. Jangan tanya jurus saya mana bang, nggak nyambung nanti kita. Oke. Jadi di deskripsi sebaiknya pakai hashtag atau tidak bang? Kalau di deskripsi YouTube, sebaiknya tidak usah. Kecuali kita udah channel gede. Ya, misalnya kita channel udah silver play button, nah boleh silakan. Kenapa? Karena ketika orang lain menggunakan hashtag yang sama, audiensnya dilempar ke kita. Karena ketika diklik hashtagnya, channel kita duluan. Nah, kalau Anda channelnya masih kecil, nggak usah pakai hashtag. Kecuali memang sedang mengikuti lomba, mengikuti kompetisi. Nah, itu kan wajib ya. Supaya memudahkan jurinya nyari video pesertanya. Kalau nggak pakai hashtag, ntar nggak ketemu. Kayak YIS, kan abang kan ada di grup YIS ya. Kayak kita bikin kompetisi YIS. Kalau diklik itu semua peserta kompetisi doang, nggak ada yang lain. Nih saya kasih contoh ya, coba kita buka ya, biar jelas ya, biar jelas. Nih kita ke YouTube dulu, terus kita ketik apa kemarin ya, YIS Competition ya, hashtag YIS, YISS, YIS Competition ya kalau nggak salah kemarin kita buat. Apa YIS Video Competition saya lupa. Oh iya, YIS Competition. Nih saya share ya. Izin keluar duluan bang. Oke silahkan. Oke Mbak Sis. Nih ya contoh ya. Nih kalau kita belum nongol ya sebentar. Nah sudah. Kalau kita ketik di pencarian YIS Competition, maka dia akan mengumpulkan video-video, ada 100 lebih video tentang kompetisi YISS. Coba kita klik. Nah, ini nih semua video kompetisi lomba nih, lomba yang kemarin, yang temanya budaya kita, ada 100-an peserta, ya, dari berbagai macam niche ada di sini.
Nah, semua ini menggunakan hashtag yang sama. Di luar ini nggak ada orang lain yang bukan warga YIS nggak akan masuk di sini. Kenapa? Karena kita bikin hashtag spesial untuk kita doang. YISS Competition. Jadi kalau diklik muncul semua pesertanya. Gitu loh. Itu penggunaan hashtag. Contoh misalnya apa hashtag yang Anda gunakan? Non kompetisi, misalnya hashtag outfit of the day, OOTD misalnya. Nah, akan dikumpulkan video yang menggunakan hashtag yang sama. Nah, ini dari berbagai macam channel. Kalau Anda menggunakan itu, Anda akan disodorin video dari channel lain, iya kan? Paham nggak? Anda tulis misalnya hashtag outfit of the day. Ketika diklik, sama kayak tadi, si YouTube akan menampilkan semua channel-channel yang menggunakan hashtag yang sama. Artinya kan Anda mengarahkan audiensmu keluar, iya kan? Melihat channel orang lain. Nah, makanya saya bilang kalau bukan untuk keperluan kompetisi, sebaiknya nggak perlu pakai hashtag, gitu ya. Bang, kalau hashtag nama channel kita, ada efek positifnya nggak? Nggak ada efek positif apa-apa, Bang. Nggak ada manfaatnya, ya. Nggak ada keuntungannya, nggak ada kelemahannya juga, ya nggak ada manfaatnya, gitu. Nggak ada manfaatnya. Next, ada lagi yang mau ditanya? Jadi tidak ada efek positif dan tidak ada efek negatif. Istilahnya unfaedah aja, Bang. Nggak ada gunanya. Malah lebih baik kalau misalnya Abang punya tagline. Kayak Atta, dia punya tagline, "Ah siap." Bikin jadi hashtag, "Ah siap." Nanti orang lain menggunakan hashtag itu. Ya, ketika diklik, tentu kan channel Anda yang nongol duluan paling atas. Iya kan? Nah, Anda dapat audiens orang lain nyantol ke Anda. Itu keunggulan kalau kita channel gede. Kalau kita channel kecil mana? Selalu yang channel-channel gede duluan yang nongol gitu. Jadi kalau kita channel masih kecil, bikin hashtag, ikut-ikutan hashtag orang lain, udahlah. Anda mengarahkan penontonmu ke channel orang lain. Nanti disodorin sama si YouTube beberapa channel lain. Dan selalu channel yang paling gede yang nongol duluan. Dan itu diklik orang duluan. Oke? Paham ya? Contoh nih saya tunjukin deh. Ya, nanti nggak percaya pula. Ah, Bang Man ini asal ngomong aja. Nih, tadi hashtag outfit of the day ya, OOTD. Coba kita lihat. Ketika ada hashtag OOTD, yang duluan nongol siapa? Channel gede, 25,3 juta subscribernya. Coba, baru yang 166.000 subscribernya. Selalu channel gede dulu yang didahulukan oleh si YouTube. Kenapa? Karena YouTube nyari duit, iya kan? Dia banyak penontonnya, banyak menghasilkan duit. Makanya channel gede lebih diprioritaskan. Ya namanya juga ujung-ujungnya duit, ya kan UUD, ujung-ujungnya duit. Makanya saran saya, nggak perlu pakai hashtag kecuali Anda ikut kompetisi dan kecuali Anda channel gede. Boleh pakai hashtag. Bila perlu Anda bikin hashtagmu sendiri, pakai tagline, jargon, atau sapaan yang biasa Anda ucapkan, bikin jadi hashtag. Nanti ketika orang lain menggunakan hashtag yang sama, audiensnya akan digiring ke Anda. Gitu. Tapi kalau Anda channel masih kecil, ikut-ikutan hashtag orang lain ya, atau hashtag yang lagi viral, nah Anda sedang menggiring audiensmu supaya liatin channel orang lain. Ya, Anda buka pintu belakang, orang udah datang, Anda buka pintu belakang. Tuh, lihat tuh yang lain juga banyak tuh di lapak sebelah gitu. Oke. Pendapat orang beda-beda ya. Anda tanya di mentor lain mungkin mereka pendapatnya beda. Nah, kalau saya tidak menyarankan Anda pakai hashtag di YouTube. Kecuali 2 poin tadi, kecuali Anda ikut kompetisi dan kecuali Anda channel udah gede. Itu aja. Next, ada lagi yang mau ditanya? Monggo, monggo. Yuk, tidak ada lagi? Sudah cukup jelas? Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita selesaikan secara kekeluargaan. Kita foto keluarga lagi. Ini sesi terakhir ya, yang bisa open cam, monggo silakan open cam. Nggak kerasa udah 10 kali pertemuan ya.
Wah, Bang Haris ini kok kita kompak terus, Bang ya? Saya pakai yang hitam, Abang pakai hitam juga. Oke, cocok, cocok. Kompak kita bang, kompak. Iya ya. Udah bikin TikTok belum, Bang? Udah banyak TikTok tuh bang. Oh, oke. Nanti saya review ya TikToknya ya. Iya bang. Oke, Namanya sip. ada store juga namanya. Japri, Bang, Japri. Atau Oke, sama siap, dengan Bang, ya, channel, Bang. sama kayak channel YouTube? Sama. Ah, oke, oke. Wes, wah kita bertiga pakai kaos Yes nih. Yuk, Bang Junior, mana nih Bang Junior? Bang Junior, ikut mau foto keluarga nggak nih? Wah, nggak ada sautan, nggak ada jawaban nih, lagi tidur kayaknya. Oke, saya fotoin dulu ya. Loh, Bang Agus kok hilang? Nah, gitu Bang. Lah, kok bolak-balik? Oke, udah cakep. Oke, saya fotoin ya. 1, 2. Tunggu, lagi ada chat nih. Lagi ada telepon, oke. Saya matikan dulu chatnya ya. Sebentar, nggak seru pas difotoin ada chatnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save dulu ya. Nah, jadi kan setiap sesi ada fotonya. Oke, sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, sip. Nanti saya posting di grup seperti biasa ya, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Ini sekaligus mengakhiri sesi kita kelas belajar online konten kreator. Nanti sertifikatnya saya japri ya ke masing-masing ya. Karena ada kemarin yang belum setor nama, jadi saya bingung mau tulis apa namanya gitu ya. Karena daftarnya pakai nama channel, bingung namanya apa nanti saya tulis. Nanti teman-teman saya japri ya untuk nama di sertifikatnya. Terima kasih atas kehadirannya. Ke depan mungkin kita akan bikin webinar gratis ya, atau webinar 2 hari lah. Pokoknya acara berbagi ilmunya tidak selesai sampai di sini, dan saya akan mendampingi teman-teman melalui grup WA yang sudah disediakan. Oke, thank you. Itu aja untuk malam hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bang, terima kasih. Thank you.